Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Selamat menyaksikan. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nelly Fitriani, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Cianjur. Pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sebagai pendidik, tentunya kita sudah tidak asing dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ingarso Sing Tulodo, Ing Madio Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani, yang artinya seorang guru ketika di depan harus mampu menjadi teladan yang baik, ketika berada di antara anak-anak harus mampu menciptakan prakarsa dan ide, dan ketika berada di belakang harus mampu memberikan dorongan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Dalam hal ini berkaitan dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki anak serta lingkungan asal anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yaitu kaitannya dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Dalam mendidik seorang anak, kita harus memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih model pembelajaran yang ia inginkan. Namun tetap, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun anak agar tidak membahayakan dirinya. Kodrat anak bermain. Bermain merupakan kodrat anak. Permainan anak itulah pendidikan. Mengapa harus bermain? Karena melalui bermain, anak akan merasa bahagia. Dan jika bahagia, anak akan lebih mudah menyerap atau menerima pembelajaran. Kodrat anak berpihak pada anak, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Maksudnya adalah kita sebagai pendidik harus bisa menghargai pendapat anak didik kita, menyayangi dengan tulus sehingga kita dapat menjadi sosok yang selalu dirindukan oleh anak-anak. Anak bukan tabula rasa. Kaitannya dengan kodrat alam yang dimiliki setiap anak bukanlah kertas kosong yang bisa seenaknya dicoret-coret oleh orang dewasa. Akan tetapi setiap anak itu masing-masing sudah memiliki garis samar-samar, dan tugas pendidik adalah untuk menebalkan garis samar tersebut. Salah satu cara untuk menebalkan garis samar tersebut adalah dengan menjadi fasilitator, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budaya. Budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan memerdekakan orang lain. Apa yang berubah? Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya meyakini bahwa pembelajaran cukup berpusat kepada guru saja. Saya menganggap bahwa semua anak itu sama. Cukuplah anak menerima informasi saja tanpa dilibatkan untuk mengemukakan pendapat dan keinginan dalam kegiatan pembelajaran. Saya pun beranggapan bahwa
Anak adalah kertas kosong yang bisa kita jejali dengan hal-hal sesuai keinginan kita selaku orang dewasa. Adapun jika anak menentang, hukuman dan ancaman menjadi pilihan. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya lebih menghargai pendapat anak didik. Tidak lagi menyamaratakan kemampuan anak didik dan memberikan pelayanan yang sama. Hukuman dan ancaman bukanlah pilihan untuk membuat anak patuh, karena hal tersebut hanya memberikan efek jera sebentar saja dan bahkan bisa menimbulkan rasa ketidaknyamanan anak dalam belajar, sehingga terjadilah demotivasi dalam diri anak. Sudah sebaiknya dimulai dari diri kita sebagai pendidik, yaitu menjadi teladan yang baik, berusaha menjalin kemesraan, yang maksudnya adalah berusaha menjadi sosok yang diidolakan dan selalu dirindukan oleh anak didik. Ketika kita sudah dicintai, apapun yang kita sampaikan akan diterima dengan senang hati. Langkah apa saja yang bisa segera saya terapkan? Yang pertama adalah asesmen bakat dan minat anak didik, sosialisasi dan menjalin kerjasama dengan orang tua anak didik mengenai model pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi anak. Lakukan pembelajaran yang berpihak pada anak, variatif dan menyenangkan. Menjadi pendidik yang dicintai oleh anak. Itulah kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.